Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya hingga pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan untuk kekasihnya, baginda besar Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir masa. Pada kali ini kita sadari atau kita tidak sadari sering terjadi konflik batin pada diri manusia, yaitu pertengkaran antara akal dan hati untuk menentukan suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita, walaupun terkadang keinginan itu justru bertentangan dan menghasilkan konflik lain. Kebimbangan, keraguan, ketakutan, kegelisahan, iri, dengki, dendam, egois, emosi, dan perasaan yang tidak membuat nyaman selalu muncul jika kita salah menentukan sikap perbuatan kita. Apalagi perbuatan itu tidak mengarah pada urusan religius atau tidak mengarah pada urusan agama. Pertengkaran di dalam batin kita dapat disebut bisikan hati atau konflik batin. Jika bisikan hati itu mengajak pada kebaikan, menghasilkan kenyamanan hati, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menimbulkan rasa sabar, ikhlas, tulus, dan tenang. Disebut bisikan setan atau hawa nafsu jika bisikan itu mengajak kita pada urusan-urusan syahwat atau kerusakan, ambisi, emosi, egois, sehingga menimbulkan perasaan iri, dengki, benci, kesal, tidak nyaman, mengabaikan urusan akhirat dan tidak peduli dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, manusia dalam hidupnya dia harus memilih kehidupan yang mana yang dia pilih, kehidupan jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim, atau kehidupan jalan yang tidak lurus, kehidupan yang buruk. Itu pilihan itu berada pada diri manusia masing-masing. Kalau dia mau jalan yang lurus, dia harus mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mencari hidayah, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu harus dicari, bukan diam saja, tapi harus dicari. Nah, di antara lain kita mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala dengan cara kita harus menyadari kesalahan dosa-dosa kita bertobat. Termasuk tanda-tanda orang yang tulus dalam taubatnya adalah selalu sedih dan patah hati, banyak menangis, berdoa, memohon ampun, menjauhi tempat-tempat ia pernah bermaksiat di tempat tersebut, serta meninggalkan teman-teman yang berperangai jelek dan perkumpulan mungkar orang-orang yang berbuat keji. Sesungguhnya dosa ada yang besar dan ada yang kecil. Semuanya membutuhkan taubat, sedangkan dosa yang lebih besar wajib untuk bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil kadang-kadang digugurkan dengan sholat, menghadiri sholat Jumat, dan amal kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idza jutnibatil kabair wa ramadhanu ila ramadhani kafaratun lima bainahuma idza junibat ila kabair. Artinya, antara sholat dengan sholat penggugur dosa, di antara keduanya jika dosa besar dihindari, antara Jumat dengan Jumat menggugurkan dosa di antara keduanya jika dosa besar dihindari, antara Ramadan dengan Ramadan menggugurkan dosa di antara keduanya jika dosa besar dihindari. Rasulullah SAW bersabda,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya akan menggugurkannya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanati yudhibna sayyi'ati dzalika dzikra lidzakirin. Artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan-peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maka dari itu kita wajib berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya agar kita syukur nikmat, tidak kufur, sehingga kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa-dosa masa lalu kita, yang mana diceritakan bahwasanya ada seorang suka pergi ke diskotik atau tempat-tempat maksiat. Pada saat dia pergi ke diskotik, tempat-tempat maksiat, apa yang terjadi? Dia minum obat-obatan terlarang sehingga dia pingsan saat sedang berjoget dengan kawan-kawan maksiatnya. Lalu apa yang terjadi? Ruhaninya keluar, ruhaninya berjumpa dengan rohani orang-orang yang berbuat maksiat lainnya. Di situ ada penyanyi, ada pejabat yang korupsi, yang sewenang-wenang terhadap bawahannya, yang zalim terhadap bawahannya, sehingga rohani tadi bertanya, kenapa kalian seperti ini keadaannya, disiksa oleh Allah Ta'ala? Maka rohani tersebut menjawab, ya, kami selama hidup di dunia kami hanya memikirkan urusan dunia, bersikap sewenang-wenang terhadap bawahan, berbuat zalim kepada manusia yang lain. Kami hanya mengejar popularitas, cinta dunia, cinta pujian, sehingga mereka rohaninya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzah. Maka dari itu, sebelum kita terlambat, mari kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti ajaran baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang pingsan tersebut, yang minum minuman obat-obatan tadi, rohaninya kembali ke jasadnya. Kemudian dia bangkit dari jasadnya, kemudian dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi pria sejati yang benar-benar tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia ingin kelak di hari kiamat dia bahagia bersama Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari Al-Fatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.